Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Widianti dari kelas 11 MIPA 2. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada guru pembimbing dalam mata pelajaran biologi, kepada Ibu Hajah Fatimah Sang Abu Masih, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ulangan harian mengenai identifikasi sel dengan mencari materi dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu Google yang akan diekspor ke dalam aplikasi yang kami pilih untuk memudahkan kami dalam gaya belajar kinestetik. Baiklah, berikut ini materi dari identifikasi sel yang saya dapatkan dari internet atau Google. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara autonom, asalkan seluruh kebutuhan hidup terpenuhi. Makhluk hidup organisme tersusun dari satu sel tunggal uniselular, misalnya bakteri, archaea, serta sejumlah fungsi dan protozoa, atau dari banyak sel, multiselular. Pada organisme multiselular terjadi pembagian tugas terhadap sel-sel penyusunnya yang menjadi dasar bagi hierarki hidup. Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional makhluk hidup yang mengandung pengertian sebagai penyusun makhluk hidup dan melaksanakan semua fungsi kehidupan. Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang hanya memiliki sebuah sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup atau organisme yang memiliki lebih dari satu sel. Sel yang terdapat makhluk hidup terdiri dari struktur, fungsi, serta bagian-bagian di dalamnya. Bagi Gremets yang tertarik mempelajari lebih dalam mengenai seluk-seluk sel secara rincian dapat membaca buku biologi molekul sel yang ditulis oleh Lucia Maria Santoso dan Didi Jayasanti. Pada awalnya, sel digambarkan pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris, Robert Hooke, yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancang sendiri. Kata sel berasal dari kata Latin cellulae yang berarti kamar-kamar kecil. Anton van Leeuwenhoek melakukan banyak pengamatan terhadap benda-benda dan jasad-jasad renik dan menunjukkan pertama kali pada dunia ada kehidupan di dunia lain yang belum pernah dilihat oleh manusia. Karyanya menjadi dasar bagi cabang biologi yang penting saat ini, yaitu mikrobiologi. Perkembangan mikrobiologi selama hampir 200 tahun berikutnya telah memberikan kesempatan bagi para ahli untuk meneliti susunan tubuh makhluk hidup. Seorang peneliti telah dilakukan oleh dua orang ilmuwan. Serangkaian penelitian telah dilakukan oleh dua orang ilmuwan dari Jerman, yaitu Matthias Zetliden, ahli tumbuhan 1804 sampai 1881, dan Theodor Schwann, ahli hewan, pada tahun 1810 sampai 1882. Mereka menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun atas sel satu. Kemudian, pada tahun 1885, seorang ilmuwan Jerman, Rudolf Virchow, mengamati bahwa sel dapat membelah diri dan membentuk sel-sel baru. Sel berasal dari bahasa Latin, yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. 2. Sel ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703. Seorang ilmuwan dari Inggris, ia mengamati sayatan tipis gabus di bawah mikroskop sederhana dan ia menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding. Kemudian, ia memberi nama ruang-ruang tersebut sebagai sel. Usnait et al. 2019 207. Karmana 2007. Pada tahun 1810 sampai 1882, Matthias, seorang ahli botania dari Jerman, melakukan pengamatan secara mikroskopis terhadap tumbuhan dan ditemukanlah sel pada waktu yang bersamaan. Theodor Speck, seorang ahli zoologi Jerman, menemukan bahwa hewan pun tersusun atas sel. Kesimpulan dari hasil penemuan si Leiden dan si Schwann adalah sel merupakan komponen dasar semua makhluk hidup. Struktur sel. Sel di makhluk hidup memiliki struktur, fungsi, serta kegunaan masing-masing yang membentuk kesatuan struktur dan fungsional makhluk hidup. Dan hasil dibahas di dalam buku biologi sel oleh Subowo. Struktur sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua jenis sel tersebut sama-sama mempunyai peringatan selektif atau membran plasma dan sitoplasma. Membran plasma ini menyelubungi sitolos, tempat organel sel berada. Semua sel mengandung kromosom yang membawa gen dalam bentuk DNA dan ribosom yang membuat protein dengan instruksi dari gen. DNA pada sel eukariotik terdapat pada nukleus yang diselubungi membran ganda, sedangkan pada prokariotik DNA tidak terselubungi oleh membran yang disebut nukleoid. Organel-organel pada sel eukariotik terspesialisasi, sedangkan pada sel prokariotik tidak. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari bahasa Yunani, pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi, sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejatinya karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Materi genetik DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleid, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya.
Ciri-ciri sel prokariotik sendiri diantaranya memiliki membran plasma, memiliki nukleoid DNA atau RNA, memiliki sitoplasma, tidak memiliki membran inti, dan sistem endomembrane. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel berjumlah ratusan. Contohnya, sel prokariotik adalah bakteri Escherichia coli. Dinding sel merupakan bagian terluar dari sebuah sel. Struktur dinding sel terdiri dari peptidoglikan. Senyawa ini menyebabkan dinding sel bersifat kaku, lipid atau lemak, dan protein. Fungsi dari dinding sel ialah memberi bentuk sel yang tetap karena sifatnya yang kaku. Sebagai pelindung terdapat pori jalan keluar masuknya molekul-molekul dan mengatur peraturan zat serta reproduksi. Membran plasma. Membran yang menyelubungi sitoplasma. Struktur membran plasma yaitu terdiri atas molekul lemak, protein, fungsi sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan sekitar dan mengatur transportasi air serta zat-zat terlarut dari luar dan ke dalam sel. Nukleoid merupakan wilayah yang merupakan tempat DNA yang sel terletak, tidak terselubung membran. Organel yang terdapat dalam sel-sel prokariotik adalah ribosom yang tersusun dari RNA dan protein. Ribosom merupakan tempat berlangsungnya sintesa protein. Flagella merupakan organel lokomosi atau pergerakan beberapa jenis bakteri. Pili atau fimbria merupakan struktur pelekatan pada permukaan sejumlah prokariota berukuran lebih kecil dan lebih pendek dari flagel. Pili berfungsi untuk dapat melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Sel eukariotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu sama dengan sel tumbuhan dan binatang. Eukariotik sebagai kelompok organisme yang sel-selnya mengandung nukleus dan dikelilingi oleh membran nukleus. Kromosom terdiri dari asam deoksiribonukleus yang membentuk kompleks dengan sejumlah protein dan jumlah protein lebih dari satu. Kelompok mikroorganisme ini merupakan nukleus sejati. Dinding sel eukariotik pada umumnya lebih tepat dibandingkan dengan dinding sel prokariotik. Salah satunya grup eukariot, yaitu gangguan dinding selnya terdiri dari lelulosa, kecuali pada dua grup ganggang yaitu diatom dan chrysophyta. Satu grup ganggang lainnya yaitu Coccolithopora. Dinding selnya mengandung lapisan tipis selulosa dan sisik-sisik yang terdiri dari kalsium karbonat. Dinding sel eukariot yang terdiri dari senyawa-senyawa anorganik seperti pada diatom dan Coccolithopora disebut frustula. Membran sel merupakan lapisan lipoprotein yang terdiri dari fosfolipid dan protein bersifat semi-permeable atau selektif permeable dan fungsi mengatur keluar masuknya zat dari sel ke dalam sel. Nukleus memiliki membran sel nukleus terdapat O-nukleus yang berfungsi mensintesis RNA, O-nukleoplasma, O-butiran kromatin. Sitoplasma meliputi isi sel. Di luar inti sel terdiri dari cairan yang disebut sitosol yang dapat berubah dari fase sol ke gel dan padat berupa organel sel. Bagian komponen sel dan fungsi sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Sitoplasma merupakan cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Koloid ini terdiri dari air, senyawa organik yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Inti sel atau nukleus. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat. Bulatan berada di tengah-tengah sel. Demikianlah materi dari identifikasi sel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.